Iman wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Halo Sobat Tangguh, senang sekali saya Amanda Dasrul dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lelah dan lengah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah pandemi kita bisa apa? Menjajari pandemi dalam media sosial, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Meskipun korban akibat COVID-19 terus berguguran, masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya menyadari bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini. Peran seluruh elemen masyarakat dalam menyebarkan informasi yang benar dan akurat terkait COVID-19 perlu digalakan, sehingga kesadaran akan perubahan perilaku terus meningkat dan juga tingkat penularan dapat dikendalikan. Lalu bagaimana kita dapat turut andil dalam memerangi pandemi sesuai dengan latar belakang keahlian yang kita miliki masing-masing? Telah bergabung sejumlah narasumber dengan latar belakang keahlian medis yang selain aktif melaksanakan kewajiban sebagai paramedis, juga aktif menyuarakan edukasi melalui media sosial yang biasa kita sebut dengan influencer, hari ini melalui video conference. Narasumber kita yang pertama yaitu ada Dr. Bob Wahyudin, spesialis anak, konsultan penyakit pernafasan anak, pendiri Yayasan Advokasi Anak Indonesia atau YAKAI. Selamat siang Dr. Bob, terima kasih telah bergabung dari Makassar nih Dok. Selamat siang, Amanda. Ya, terima kasih sudah diundang. Ya, oke. Nah, narasumber kita yang selanjutnya nih ada Profesor Bimo Aryo Tejo, peneliti bioteknologi associate profesor di University Putra Malaysia. Selamat siang Dr. Bimo atau Profesor Bimo. Apa kabar nih Dok? Terima kasih udah jauh-jauh dari Malaysia nih bergabung. Terima kasih Amanda, alhamdulillah kabar baik. Baik, nah narasumber kita yang selanjutnya ini juga telah bergabung dari Surabaya. Ada Dr. R.A. Adaninggar, edukator dan praktisi kesehatan. Apa kabar Dr. Ning? Terima kasih telah bergabung hari ini. Alhamdulillah baik, Mbak Amanda. Terima kasih. Baik. Nah, sebelum kita memulai perbincangan, sebagai informasi pemirsa, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, langsung saja kita mulai dialog kita hari ini. Kita akan langsung bertanya kepada Dr. Bob terlebih dahulu. Dr. Bob, di tengah arus informasi yang mengalir deras ini, Dok, bagaimana kita dapat turut andil nih dalam memerangi pandemi sesuai dengan latar belakang keahlian yang kita miliki? Kalau Dr. Bob ini kan sebagai spesialis anak dan juga konsultan pernafasan. Ya, setelah pertama-tama karena ini diliput secara nasional, saya ingin menyampaikan mudah-mudahan dilihat oleh para dokter anak di seluruh Indonesia bahwa kami hari ini sedang berduka cita karena Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sulawesi Selatan meninggal hari ini, dan karena COVID juga hari ini ya. Baik. Dan jadi saya juga sangat berduka cita itu yang pertama saya sampaikan. Nah, itu berarti COVID ini telah telah mengobrak-ngabrik seluruh tatanan hidup kita, termasuk mengobrak-ngabrik kehidupan para dokter tenaga medis juga. Iya, betul Dok. Nah, itulah dengan kejadian-kejadian seperti ini setelah 1 tahun pandemi, harusnya ya seluruh orang, termasuk kami sebagai tenaga medis ya,
bisa turut andil dalam tujuan mulia untuk berperang dalam, bukan hanya dalam menyebarkan informasi tentang COVID, tetapi juga turut berperan dalam memerangi misinformasi tentang COVID. Jadi salah satunya adalah ya bisa melalui media sosial, bisa melalui tindakan lain yang mencerminkan bahwa apa yang harus dilakukan menghadapi COVID ini. Yang jadi masalah adalah kita sebagai tenaga kesehatan itu ada beberapa masalah sebenarnya. Satu mengenai update kita sebagai tenaga medis ya. Tenaga medis itu seperti manusia biasa, bermacam-macam juga. Ada yang update informasinya tentang COVID sesuai ilmuwan dan dia tidak mau bertindak, bersikap atau menyebarkan informasi kalau tidak sesuai update yang diketahuinya, sangat update ya. Harusnya tenaga kesehatan itu demikian. Tapi ada juga yang dalam berperan terhadap bersikap terhadap COVID ini agak ketinggalan misalnya, sehingga dia agak konservatif, diam-diam, tidak berkomentar karena takut salah. Nah, ada juga, ini yang ketiga ini yang misupdate karena satu dan lain hal malah terlalu maju, terlalu percayakan suatu hal sehingga nanti salah langkah, dan karena dokter itu adalah seseorang yang ditiru oleh masyarakat, ya, betul. Biasanya dia ikut. Nah, bagaimana cara kita sebagai dokter untuk bisa melakukan berperan serta terhadap diseminasi informasi tentang COVID ini? Ya harus update, harus update. Dan yang kedua itu adalah tidak terlibat dengan konflik of interest. Banyak banget tenaga kesehatan ini, baik sebagai influencer maupun yang sehari-hari bukan sebagai influencer di media sosial, tapi tetap influence kepada masyarakat karena ketokohannya sebagai seorang dokter, banyak mengalami konflik of interest, baik dalam hal agama, sikap politik, ekonomi dan sebagainya, sehingga dia bias dalam menyikapi COVID ini, sehingga akhirnya tidak sadar menuntun masyarakat untuk mengambil langkah yang salah. Saya kira itu sebagai pendahuluan, Mbak Amanda. Baik, Dr. Bob, sebelumnya saya mewakili dari Satgas COVID-19 juga ingin menyampaikan turut berduka cita ya dok ya, semoga hal seperti ini tidak kembali terjadi dan juga tenaga medis bisa fokus dalam melaksanakan tugasnya tanpa harus khawatir lagi terpapar COVID-19. Nah dok, narasi negatif ataupun hoax ini kan banyak ya dok yang tersebar di media sosial terkait COVID-19 ini sendiri. Ini apa saja dok yang dokter temui dan apa yang dokter lakukan untuk bisa meluruskan sudut pandang itu sendiri? Banyak sih sejak awal ya, sebelum ya sekarang sih yang trending tentang vaksin ya. Ya kita bahas dulu tentang vaksin ini. Karena sebelum ada vaksin juga mulai menyebar hoax. Tapi mengenai vaksin ini, kita sebagai dokter terus terang sangat kesulitan menghadapi banjir informasi yang salah mengenai vaksin ini. Jadi banyak yang menganggap bahwa misalnya vaksin ini malah berbahaya, ya kan? Malah berbahaya, malah membuat orang terkena COVID, dan itu teramplifikasi karena media sosial. Akhirnya itu berita-berita negatif itu akan diulang dan dibaca, dan itu mempengaruhi yang lain. Kemudian ada lagi masalah politik di dalamnya, sehingga akhirnya banyak orang yang benar-benar tidak mau vaksin. Betul. Yang mengkhawatirkan adalah banyak dokter yang tidak mau vaksin. Iya itu dok. Ini jadi masyarakat jadi makin bertanya-tanya gitu. Ini sebenarnya vaksin aman atau enggak nih? Iya. Gimana tuh dok? Tidak update. Ya tidak update. Itulah ya, kita berusaha sekuat mungkin
Ya tentu yang lain juga, dan tugas mulia kita semua sebagai orang dokter berusaha mempengaruhi bukan cuma melalui sosial media sebenarnya, secara sikap keseharian kita. Karena banyak juga ya saya ketemu dengan beberapa yang jadi influencer dari kalangan medis yang malah memfasilitasi hoax ini. Itu sayang sekali ya dok ya. Yang sangat itu. Jadi kalau saya itu pertama mengenai vaksin. Yang kedua sebelumnya yang pertama kan hoax yang paling nyata itu adalah semua memandang enteng tentang COVID ini kan. Waktu awal-awal dianggap bukan satu hal yang berbahaya, dianggap flu biasa dan sebagainya. Dan ini maaf saja diamplifikasi oleh banyak kalangan, termasuk di kalangan kita sendiri maupun di kalangan pemerintahan dan di masyarakat terlebih lagi ya. Karena dia kan melihat contoh kita, dan itu akhirnya menjadi suatu bunuh diri sebenarnya. Nah, akhirnya semua masyarakat dan kita semua ini agak terlena dalam hal-hal awal. Dan kita harus selalu positif. Dan inilah salah satu langkah positif kita yang dilakukan oleh Satgas COVID-19. Ya, salah satunya adalah bincang-bincang hari ini bagaimana caranya menentang, melawan hoax-hoax itu. Banyak sih hoax yang sering saya dengar lagi. Satu lagi adalah bahwa jangan pernah ikut tes COVID kalau lagi flu. Pasti positif. Itu dia pasti positif. Mengedukasi tuh bahwa itu enggak. Kalau kamu mau flu mau apa tapi tidak terinfeksi COVID, pasti negatif. Tapi ini memang tantangan berat buat kita. Baik, selanjutnya kita ke Profesor Bimo nih. Prof, gimana nih sebagai ahli bioteknologi, bagaimana dengan latar belakang bidang keilmuan yang dimiliki Profesor agar dapat turut mengedukasi masyarakat nih Prof dengan benar sehingga pandemi ini bisa kita lawan bersama-sama? Ya baik, jadi memang saya peneliti ya, dosen dan peneliti di bidang bioteknologi. Jadi ketika COVID-19 ini mulai melanda ya, sehingga bulan Februari atau Maret itu memang saya mengubah arah penelitian saya. Jadi sebelumnya saya meneliti tuberkulosis dengan rheumatoid arthritis, kemudian saya perintahkan mahasiswa saya, we have to do this ya. Kita harus berbuat sesuatu untuk untuk COVID ya. Tetapi saya juga melihat satu hal yang serius, yaitu disinformasi yang seperti dikatakan oleh Dr. Bob tadi. Ini justru hal yang sangat serius ya, karena penanganan wabah yang seharusnya sederhana, saya garis bawahi di sini, seharusnya sederhana, ini menjadi rumit. Karena apa? Karena cara textbook ya mengatasi wabah ini sederhana. Kita sudah melalui berbagai macam pandemi ya, paling tidak minimal 10 pandemi kita sudah lalui dalam sejarah manusia. Itu mengatasinya hanya satu, yaitu membatasi mobilitas. Hanya satu, membatasi mobilitas ya. Bahkan zaman dulu tidak ada obat, tidak ada vaksin, itu pandemi bisa berakhir dengan membatasi mobilitas. Tapi dengan banyaknya disinformasi, dengan banyaknya hoax. Jadi penanganan pandemi yang seharusnya mudah, yang seharusnya simpel, ini menjadi sulit. Ya. Kita ingat dulu SARS dan MERS, ya, virusnya juga coronavirus. Itu berhasil kita hentikan dengan pendekatan kesehatan masyarakat, karena pada waktu itu orang belum termakan hoax, waktu itu WhatsApp belum ada. Ya. Tetapi COVID-19 ya, ini pendekatan kesehatan masyarakat saja ternyata tidak cukup, ya, karena banyaknya disinformasi, banyaknya hoax, sehingga kita harus memberikan perhatian khusus kepada upaya untuk menangkal disinformasi ini. Oleh karena itu, bulan Maret ketika setelah COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi, saya memutuskan di lab saya juga fokus penelitian ke COVID, tetapi di media sosial saya harus aktif. Sebelumnya saya tidak aktif di media sosial. Jadi COVID mengubah segalanya. Saya pikir ini masalah yang serius. Banyak sekali hal yang harus diluruskan, dan saya sebagai peneliti memiliki kewajiban untuk meluruskan ini semua. Ya, saya masih ingat di bulan Maret itu saya mulai dengan meluruskan isu bilik disinfeksi ya, yang waktu itu dipakai meluas oleh masyarakat. Jadi saya menulis di koran, saya menulis di media sosial, dan alhamdulillah pemerintah mendengar ya. Dan bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan di Malaysia pun saya sempat diwawancara oleh media di sini mengenai bilik disinfeksi, dan ternyata pemerintah berpendapat memang ini tidak tepat, secara saintifik ini tidak tepat. Oleh karena itu sekarang kita tidak lagi melihat bilik disinfeksi di mana-mana yang setahun lalu sempat
sempat digunakan di mana-mana kan karena secara saintifik ini keliru, tidak tepat. Jadi saya pikir setelah momen itu saya lihat ternyata ada hasilnya nih bersuara di media sosial ini, ternyata ada hasilnya saya bersuara. Oke, let's do it. Oleh karena itu sampai sekarang saya tetap bersuara di media sosial untuk meluruskan berbagai hal yang saya rasa secara sains itu tidak tepat. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengatasi pandemi ini selama kita bisa meletakkan segala sesuatunya dalam kerangka berpikir sains. Baik, oke. Prof Bimo, ini kan banyak juga ya narasi negatif ataupun hoax yang sedang menyebar nih saat ini terkait COVID-19 ini sendiri. Nah, dari sudut pandang Prof Bimo ini selaku ahli bioteknologi, apa sih Prof yang bisa diluruskan dari berita-berita negatif ataupun hoax yang tersebar di luar sana? Banyak sekali yang harus diluruskan. Paling tidak sampai sekarang saya melihat ada 1.000 hoax. 1.000. Wow, banyak bukan ya, hanya 10, bukan hanya 100, ada 1.000. Jadi setiap hari itu bertambah 4, bertambah 5 dan tidak masuk akal. Saya bahkan tidak tahu bagaimana harus merespon karena beberapa hoax itu malah seperti bahan lucu gitu. Tapi yang saya heran kenapa masyarakat itu kok bisa menerima hal-hal yang saya sebagai peneliti ya mungkin karena background saya melihatnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi tugas kita berat sekali. Ya. Jadi tapi tentu kita tidak bisa berhenti menghadapi lebih dari 1.000 hoax ini. Prinsip saya adalah setiap hari satu hoax. Dan bukan hanya saya kan yang aktif di sosial media, ada Dr. Bob, ada Dr. Ninggar. Jadi kalau setiap orang kita mengcounter satu hoax, dan semakin banyak influencer dari kalangan nakes, dari kalangan saintis yang mengcounter hoax, insya Allah kita akan bisa mengcounter semua hoax ini dengan lebih efektif. Tapi sangat berat, saya harus akui sangat berat. Jadi satu persatu tapi tidak pernah berhenti gitu ya Prof ya? One hoax at a time, satu hoax setiap hari. Oke, baik. Kita selanjutnya ngobrol-ngobrol dengan Dr. Ning nih. Dok, bagaimana nih dengan latar belakang profesi yang kita miliki? Kebetulan kan Dr. Ning juga spesialis penyakit dalam ya Dok ya. Untuk dapat turut andil memerangi pandemi dengan mengedukasi masyarakat, khususnya melalui media sosial nih gimana nih Dok? Ya, mungkin sama seperti Prof Bimo ya, seperti ada panggilan jiwa gitu Mbak. Saya dulu juga nggak aktif di sosial media sama sekali, itu bukan tipe orang yang suka mengekspos kehidupan pribadi gitu. Tapi setelah pandemi ini semua berubah, benar seperti kata Prof Bimo. Jadi awalnya saya juga terpanggil untuk menjawab hoax, terutama dari waktu itu dari WA grup keluarga Mbak. Itu yang paling pertama kali, itu yang paling gencar dari situ. Terus ya seperti ada seperti ada panggilan kalau loh ini salah nih, saya tahu ya, ini kan kebetulan juga bidang kami ya sebagai dokter juga, jadi ya memang ada panggilan untuk menjawab atau mengcounter hoax tersebut. Dan betul sekali tiap hari selalu ada, akhirnya kita nggak berhenti juga. Akhirnya malah semakin tiap hari itu semakin banyak hoax ya, kita mengcounter hampir tiap hari akhirnya. Ya ini memang salah satu menurut saya dasar sumber masalah ya, kenapa kok di Indonesia juga sulit ya penanganan pandemi itu. Justru menurut saya dasar utamanya itu adalah informasi. Jadi ada gap yang cukup jauh antara kita mungkin pemerintah, lalu kita tenaga medis dengan masyarakat. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh, kita suruh apa, mereka menganggapnya apa gitu ya. Jadi mereka tuh nggak paham kalau kita tuh sebenarnya memberikan solusi ini untuk kebaikan mereka. Itu mereka nggak bisa dapat itunya Mbak. Jadi mereka dapatnya justru kita itu seperti menjerumuskan mereka, jadi memberikan hal yang negatif ya. Jadi itu memang gap yang harus kita isi. Ya mungkin itulah kenapa saya, Prof Bimo, Dr. Bob ini mungkin akhirnya terpanggil ya untuk mengisi gap-gap itu. Ya meskipun kita juga banyak yang menyerang ya. Prof Bimo juga pernah diserang saya juga ya, tapi ya itu nggak masalah sih, itu wajar ya. Tapi dengan kita konsisten sih, insya Allah nanti lama-lama harusnya kalau semakin banyak orang seperti kami yang peduli dengan edukasi, peduli dengan memberikan informasi yang benar, harusnya nanti kita kalau kompak juga bisa lama-lama mengalahkan hoax itu. Tapi saya harap juga ada dukungan dari pemerintah. Karena yang punya istilahnya yang punya fasilitas, yang punya kuasa itu pemerintah ya. Kalau kita satu-satu gini, kita saya cuma di Instagram, saya nggak aktif di Facebook, saya nggak aktif juga di Twitter misalnya. Padahal pengguna Instagram cuma berapa ya, dari penduduk Indonesia cuma 60% atau berapa ya, tetap nggak bisa menjangkau semua gitu Mbak ya. Saya harap sih memang semakin banyak atau memang peperangan terhadap hoax ini diseriuskan gitu loh, karena ini memang termasuk salah satu masalah yang cukup menghambat pengendalian pandemi. Kalau dari saya sih kayak gitu.
Jadi bisa dikatakan juga nih dokter nih selain para pekerja yang memang berkaitan gitu dengan penanganan pandemi ini, mungkin masyarakat juga bisa ikut serta ya sebenarnya dok ya, untuk Pasti. misalnya dapat hoax itu juga ikut bantu meluruskan gitu ya supaya tidak kembali menyebar lebih luas lagi hoaxnya. Atau paling tidak menahan jempol ya Mbak. Oke, iya. Sebelum disaring itu di-sharing dulu, benar nggak sih betul. ini gitu loh. Jadi itu edukasi seperti itu penting. Kadang orang kita itu otomatis gitu dapat apa langsung di-sharing. Nah, itu membahayakan sekali, akhirnya bisa beramplifikasi banyak sekali, apalagi kalau nanti masuk media massa ya, atau tambah itu semakin memperberat lagi kerja kita gitu. Tanpa di cross check dulu ya benar atau tidaknya gitu ya, Dok. Oke, kita ke Dr. Bob lagi nih. Dok, dengan audiens di sosial media yang banyak, bagaimana nih awalnya hingga tergerak nih melakukan edukasi menggunakan media sosial, terutama advokasi terhadap anak di masa pandemi ini, Dok? Ya, dulu memang saya selalu bercita-cita ya, sebelum masa pandemi itu mendirikan suatu yayasan yang bisa mengadvokasi dan mengedukasi tentang kesehatan anak, yang memang tujuannya bukan memberi barang, tapi memberi sesuatu, seperti kalau kita memancing ikan, bukan memberi ikan, tapi memberi kail. Ya kan, jadi memberikan edukasi itu passion saya, sudah lama saya membuat, sehingga sebelum pandemi juga sudah saya sering berbincang-bincang mengenai kesehatan anak. Nah, dilala ada pandemi, jadi ya saya ikut, walaupun tidak terlalu tentu tidak terlalu signifikan kalau cuma saya sendiri ikut mengedukasi tentang COVID ini, khususnya kepada anak. Tapi kemudian pelan-pelan saya merasa banyak yang bertanya kepada saya bukan tentang anak, tentang segala sesuatu tentang COVID. Makanya saya mengundang narasumber yang berkaitan. Ada dokter penyakit dalam saya undang, installasi tentang COVID. Ada dari profesor mikrobiologi saya undang tentang COVID, bicara tentang COVID. Saya undang survivor COVID. Ayo, pengalamannya bagaimana, sehingga dengan demikian mudah-mudahan masyarakat bisa teredukasi ya. Kadang-kadang juga kita bicara tentang hal lain karena saking ketakutannya orang tentang COVID, dalam hal ini tentu banyak sumbangsi disinformasi. Saya bicara tentang topik di luar COVID, tetapi yang bertanya mengarahnya ke COVID. Jadi saya jadi semakin sadar bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan. Baik. Dok, ini dari data yang didapatkan Satgas per 3 Februari kemarin, 2,8% dari kasus aktif ini terdiri dari anak-anak usia 0 sampai 5 tahun. Ada sekitar 4.900 anak dan 9,6%-nya berusia 6 sampai 18 tahun atau sekitar 16.800 anak, Dok, yang saat ini terpapar COVID-19. Ini bagaimana, Dok, pendapatnya, Dok? Kalau dilihat secara global ya, sebenarnya kasus anak saat ini dibanding luar negeri ya biasa aja. Artinya memang begitu proporsinya. Di Amerika juga sekitar 10% lebih tinggi sedikit. Ya, itu trennya begitu. Waktu awal-awal kasus anak sedikit. Karena orang waktu itu ada narasi bahwa anak-anak ringan dan sebagainya. Kan akhirnya lama-lama dengan makin sadar ternyata yang sebenarnya ternyata banyak, bukan cuma di Indonesia. Di luar negeri juga begitu, sekitar 10%. Di Amerika sekitar itu juga. Jadi kalau mengenai morbiditas atau angka kesakitannya sama aja yang dengan tempat lain. Yang berbeda adalah mortalitas. Ternyata angka mortalitas anak di Indonesia agak lumayan tinggi dibanding beberapa negara lain. Masih kalau dikasih pertengahan antara 0 sampai 10, misalnya tertinggi 10, banyak kematian negara-negara. Kita mungkin di atas 5, artinya agak lebih banyak dibanding rata-rata, above average. Begitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan, dan itu juga menjadi salah satu sumber edukasi kami, bahwa jangan sangka anak-anak itu tidak bisa terkena COVID, karena selama ini ya kalau orang tuanya terkena COVID, anaknya nggak dites, yang dites orang tuanya, anaknya nggak dites. Pertama mungkin ya, jangan untuk menghemat biaya dan sebagainya. Kedua,
karena ketakutan, kasihan anaknya dicolok-colokin. Ketiga, karena ada anggapan, pasti anak saya nggak terkena, nggak ada, nggak imunnya ada katanya lebih kuat gitu, Dok. Gitu, sehingga ini menjadi hal yang penting untuk mengedukasi bahwa anak juga bisa terkena, dan tingkat kematian anak di Indonesia agak lebih tinggi dibanding rata-rata dunia. Kalau tingkat kesakitannya ya hampir sama aja, tingkat kematiannya agak lebih tinggi. Nah ini juga mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah, kenapa kok bisa tingkat kematian anak itu agak lebih tinggi. Oke, ya baik. Kita selanjutnya ke Prof. Bimo. Prof. Bimo melihat saat ini merupakan momen di mana masyarakat itu harus mendapatkan informasi yang setepat-tepatnya, terutama nih Prof terkait vaksin, sehingga masyarakat tidak salah kaprah menilai vaksin, kemudian lengah menerapkan protokol kesehatan, bahkan apatis terhadap vaksin itu sendiri bahkan. Bagaimana nih Prof tanggapannya? Ya, saya pikir mungkin masyarakat kehilangan perspektif ya, karena selama hidup kita sudah kenal dengan vaksin, bahkan sejak lahir pun kita sudah divaksin, sehingga kita cenderung untuk take it for granted ya. Jadi ketika ada vaksin COVID, orang mempertanyakan apa sih vaksin, kenapa harus divaksin, dan bukan hanya vaksin COVID-19 yang dipertanyakan, vaksin lain pun dipertanyakan juga. Iya, betul. Oleh karena itu dalam edukasi saya mencoba untuk mengembalikan ingatan kolektif kita bahwa vaksinasi ini sudah ada di Indonesia dari tahun 1804. Bahwa kita punya pabrik vaksin yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1890, namanya Bio-Farma di Bandung sekarang. Jadi vaksinasi itu sudah bagian dari hidup kita yang membuat kita berumur lebih panjang dan membuat kita sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Oleh karena itu dalam edukasi saya berikan data ya, berapa orang yang sakit dan meninggal sebelum vaksinasi diwajibkan, dan berapa orang yang meninggal dan sakit setelah vaksinasi diwajibkan. Nah ini mengembalikan ingatan kolektif semua orang bahwa oh iya ternyata setelah vaksinasi itu diwajibkan kita bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Karena seperti misalnya cacar, tahun 1960 sudah hilang dari Indonesia. Tidak ada yang pernah ingat cacar itu seperti apa, ya, kecuali yang lahir tahun 1950, tahun 1940 ya. Sehingga orang-orang yang lahir setelah tahun 1960, mereka tidak tahu bahayanya ketika vaksinasi itu tidak ada, atau mereka tidak tahu bagaimana kalau program vaksinasi itu dihentikan, bahayanya seperti apa. Ingatan kolektif ini yang berusaha saya kembalikan. Ya. Setelah masyarakat memahami pentingnya vaksinasi, kemudian saya menjelaskan kenapa vaksin COVID-19 itu penting. Karena kita pernah mengalahkan cacar ya dengan upaya kolektif secara global melalui vaksinasi. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk COVID? Kita akan bisa mengalahkan COVID kalau semua kompak. Kalau semua orang bersedia divaksin. Nah, itu yang berusaha saya sadarkan kepada masyarakat bahwa masyarakat dunia pernah mengalahkan cacar melalui vaksinasi, dan kita akan melakukan hal yang sama sekali lagi. Oke, Prof. Bimo, mungkin bisa dijelaskan nih, Prof. Hoax seperti apa sih, Prof, atau narasi negatif seperti apa nih yang saat ini masih menyebar di masyarakat, dan bagaimana meluruskannya, Prof? Tentang vaksin banyak sekali. Apa aja tuh, Prof? Itu salah yang sering satunya didengar. Misalnya, kalau divaksin itu nanti kita mengurangi populasi penduduk ya. Jadi vaksin itu diberikan kepada kita untuk bagian dari program untuk mengurangi jumlah penduduk. Saya pikir kalau kita lihat data statistik, jumlah penduduk kita itu berkembang secara logaritmik. Justru tidak ada bahwa vaksinasi itu mengurangi jumlah penduduk ya. Kemudian ada lagi isu bahwa di dalam vaksin itu ditaruh microchip ya untuk melacak pergerakan kita. Iya, itu juga sering dengar tuh, Prof. Oh, come on, untuk melacak pergerakan kita sekarang sedang dilacak melalui handphone, tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes kalau pergerakan kita sekarang sedang dilacak melalui handphone. Jauh sebelum vaksin tuh udah ada ya, Prof ya? Lebih mudah melacak pergerakan kita melalui handphone, karena 4 miliar penduduk bumi, mereka punya handphone. Gampang sekali, tidak perlu melalui vaksin. Kemudian ada isu halal, bahwa vaksin itu tidak halal. Ini sudah diluruskan oleh MUI bahwa semua vaksin yang digunakan di Indonesia itu halal. Vaksin tidak aman, ini pun juga satu hoax, karena tidak pernah ada orang yang mati karena divaksin. Tidak pernah, ya, dalam statistik tidak pernah ada orang yang meninggal karena divaksin. Mereka meninggal karena sebab-sebab lain. Bukan karena hari ini divaksin, kemudian besoknya meninggal, artinya dia meninggal karena divaksin. Sama seperti kita tidak bisa mengatakan hari ini makan sate, besok meninggal, sebab kematian karena makan sate. Kan nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi
banyak sekali hoax ya, dan memang dalam setiap webinar, dalam setiap kesempatan saya mengedukasi masyarakat, setiap hoax yang saya bahas itu selalu bertukar-tukar, selalu berganti. Jadi, iya benar. karena memang ada 1.000 hoax, lebih dari 1.000 hoax yang saat ini beredar, dan banyak kali hoax yang beredar mengenai vaksin. Jadi berat sekali kerja saya, kerjanya Dr. Bob, kerjanya Dr. Ninggar itu berat sekali karena masyarakat seperti kehilangan ingatan kolektif tentang vaksinasi. Satu lagi nih Prof, hoax yang pernah saya dengar terkait vaksin ini katanya kalau habis divaksin nanti malah terkena penyakit yang lainnya, ada yang bilang jadi lumpuh atau gimana gitu, Prof. Mungkin bisa dijelaskan? Oh tidak, itu tidak. Justru vaksin itu menyelamatkan nyawa kita. Ya. Artinya itu tidak betul. Ya, bahwa setelah divaksin kita justru menjadi rentan terhadap penyakit lain, tidak. Oke, baik. Nih kita ke Dr. Ning lagi nih sekarang. Dr. Ning, saat ini kan media sosial merupakan medium yang paling ideal ya digunakan sebagai sarana edukasi, berbagi ilmu dan juga menjaring informasi. Nah, kita bisa mengatakan bahwa Dr. Ning nih sebagai influencer nih kan, karena jumlah followersnya juga banyak nih, Dok. Berdasarkan pengalaman Dr. Ning, informasi apa nih yang paling banyak followers perlukan dan formatnya apa? Bagaimana Dr. Ning mengakomodir itu dan juga sedangkan semua dokter juga harus kan bertugas juga gitu, Dok. Ya, kalau saya biasanya dapat masalah itu dari pertanyaan netizen ya, Mbak ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari netizen itu artinya berarti mereka memang masih bingung dengan informasi itu. Ya itu yang akhirnya saya bikin jawaban biasanya. Jadi saya bikin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar sesuai dengan pertanyaan masyarakat, daripada saya jawab satu-satu juga. Ya tiap ada pertanyaan lalu saya jawab. Ya biasanya jawabannya itu nanti saya jadikan postingan ya kayak gitu. Ya itu. Oke, ini kita bisa lihat nih contoh postingannya Dr. Ning. Ya, jadi dan intinya tuh kalau kita mengedukasi masyarakat memang bahasa kita nggak boleh terlalu tinggi ya. Mereka pasti tidak akan nyampe. Jadi saya biasanya mengedukasi dengan bahasa-bahasa awam. Ya, jadi kadang memang sulit menerjemahkan suatu hal yang medis, teknis, yang benar-benar tinggi gitu, tapi diterjemahkan ke bahasa awam memang sulit sih. Tapi ya kita berusaha, kita belajar juga di situ. Karena kalau kita memberikan edukasi dengan bahasa yang terlalu tinggi juga sama aja, nanti gap itu tidak akan terisi. Jadi saya di sini memang biasanya memberikan edukasi yang sangat-sangat low gitu loh, maksudnya bahasanya itu saya rendahkan sekali. Ya sering juga saya melakukan IG live termasuk dengan Prof Bimo sudah 2 kali, 3 kali ya Prof? Sering saya sampai. Ya jadi kalau collab ya jadi saya langsung mendatangkan ahlinya ya. Tetap saya dokter penyakit dalam, bukan ahli segalanya. Saya juga pernah live IG dengan Dr. Bob untuk memberikan informasi COVID pada anak. Jadi intinya ya saya ingin mengajak teman-teman juga memberikan edukasi pada masyarakat yang mungkin memang masyarakat ini butuh dan mungkin bingung cari di mana gitu, karena dari WA grup ini seperti ini informasinya, dari sini juga nggak jelas. Nah dengan adanya ini semoga harapan saya sih teman-teman itu bisa lebih dapat informasi yang benar, yang valid, tapi dengan cara yang santai, relax gitu ya Mbak ya. Ya jadi itu sih tujuan saya. Oke Dok, nih melihat apa yang terjadi sekarang nih, ada tanggung jawab moral juga nih sebagai tenaga medis untuk ikut sharing tentang apa yang dialami dalam menangani pasien COVID-19. Saat ini apa sih Dok yang paling penting untuk masyarakat ketahui, khususnya anak muda nih Dok? Kalau anak muda ya pokoknya intinya ini ya, kondisi ini real ya, kondisi ini real seperti tadi yang diceritakan Dr. Bob, mungkin di populasi anak-anak sekarang juga sudah mulai banyak. Kalau di penyakit dalam yang kita hadapi sekarang lebih ke ini ya, overload di rumah sakit. Ya ini yang menjadi masalah besar karena kami penyakit dalam ini hampir menangani, istilahnya hampir semua itu ditangani penyakit dalam ya. Kalau dulu sebelum COVID, nah ini pasien-pasien yang punya penyakit kronis ini juga banyak yang akhirnya tidak bisa mendapatkan pelayanan. Ya ini juga termasuk masalah juga dan termasuk dilema juga buat kita. Ya jadi teman-teman mau yang muda kek, mau yang tua kek ya, pokoknya harus tetap ingat kalau ini masih kondisi pandemi dan ini ada real. Dan biasanya mereka nggak percaya mungkin karena nggak pernah lihat Mbak. Atau belum mengalami gitu ya Dok? Ya jangan sampai sebenarnya ya. Seperti kata Prof Bimo, masa kita harus kejedot tembok dulu baru kita tahu kalau tembok itu keras gitu kan nggak perlu. Ada Dr. Bob yang memang kerja di rumah sakit, memang melihat kondisi lapangan, kita menceritakan ke Anda sekalian, tujuannya supaya Anda sekalian itu mulai aware.
jangan sampai nanti mengalami seperti itu gitu. Oke, baik Dokter Ning. Nah, tadi kan kalau Dokter Ning dari sudut pandang anak muda, kalau Dokter Bob ini Dokter Bob kan ini audiensnya banyaknya orang tua nih Dok ya, orang tua yang memiliki anak ataupun juga orang tua muda nih. Dari pengalaman Dokter Bob sendiri, sebenarnya concern terbesar mereka apa sih Dok saat ini? Ya, karena saya lebih banyak berhadapan dengan orang tua anak ya, concernnya ke anak sih, ke anak-anak mereka. Apakah anak mereka menderita COVID, bisa terkena COVID, dan apakah bisa divaksinasi juga? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ini di samping, jadi ada seperti dua sisi nih, ada masyarakat orang tua yang ketakutan divaksinasi dirinya sendiri, tapi di pihak lain dalam hati kecilnya pengen anaknya divaksinasi supaya terhindar dari COVID. Itu ada. Nah, ini jadi aneh sebenarnya kan, dirinya sendiri nggak mau divaksin, tapi pengen anaknya divaksin. Ya, itu ya ada hal begitu ya, memang harus di address di media sosial mengenai itu. Saya ingin bicara di luar pertanyaan Mbak Amanda ini mengenai kendala-kendala kita, kendala saya ya dalam mengedukasi masyarakat ini ya. Kendala pertama itu adalah kita sungkan. Misalnya, dan kita sangat sulit, saya sangat sulit memberi penjelasan, penerangan kepada orang-orang terhadap suatu isu yang pelontar isunya itu adalah ternyata dari golongan medis juga, dari tenaga kesehatan juga. Itu yang paling susah. Karena ujung-ujungnya kok beda, dokter aja yang berbeda pendapat. Jadi kayak nggak kompak gitu ya Dok ya? Nggak kompak. Nah, itu makanya tadi di awal acara ini kan saya bilang dokter itu perlu update. Perlu update. Dokter seperti manusia biasa juga. Kalau nggak update nanti keyakinannya lain, bahkan keyakinan yang memang benar-benar malah menarik turun kepercayaan kita bahwa COVID itu benar-benar nyata. Di Indonesia sudah banyak dokter yang seperti itu ya. Pendekatan saya kadang-kadang kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya ajak Instagram misalnya, sama-sama ya kita ngobrol dengan gini-gini, akhirnya ternyata ketemu kan. Kemudian yang lain lagi, masalah yang saya hadapi adalah banyaknya glorifikasi lewat WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Yang karena ada panic mode namanya ya. Pertama itu semua orang pada panik sehingga ada pelarian, ada denial. Nah, kemudian bermuncullah isu-isu, ada wonder drugs-nya apa dan sebagainya, atau jika di satu sisi itu, sisi kedua adalah berusaha mendenial dalam masalah bahwa COVID itu tidak nyata, COVID itu nyata. Dan walaupun saya sudah banyak pengalamannya, orang tua maupun anak-anak yang sudah terkena COVID dan saya obati anaknya sampai sembuh, tetap aja kalau saya tanya, saya pernah survei kecil-kecilan, saya tanya tentang COVID itu, ada beberapa yang tetap tidak yakin bahwa anaknya terkena COVID. Ada yang bilang ini gara-gara karena lagi flu dites COVID dok. Jadi makanya kan mungkin anak saya sehat-sehat aja sampai sekarang, cuma dikasih obat 1 hari 2 hari sama dokter sembuh. Jangan bukan COVID. Padahal orang tuanya ada juga yang orang tuanya satu keluarga ya orang tuanya meninggal, anaknya enggak, tetap aja akhirnya tidak percaya bahwa itu gara-gara COVID. Tapi karena penyakit yang di luar COVID yang membuat dia meninggal. Itulah. Tapi tetap harus semangat untuk mengedukasi ya. Baik. Kita ke Prof. Bimo. Prof. Bimo kan juga banyak nih Prof menggunakan kesempatan untuk berbagi informasi, untuk menjawab banyaknya keraguan-keraguan ataupun hoax yang tersebar di masyarakat seputar COVID-19. Nah, apakah justru keraguan-keraguan itu muncul karena banyaknya informasi yang beredar, Prof, di masyarakat? Kalau saya lihat ya, banyaknya keraguan ini karena yang pertama karena banyaknya informasi yang berseliweran di masyarakat, yang seperti Dr. Ninggar tadi katakan, kita tidak saring sebelum sharing, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat itu karena informasi-informasi ini beredar tanpa adanya kontrol, ya. Di Malaysia itu
polisi itu bergerak aktif untuk menangkap orang-orang yang menyebarkan hoax. Jadi ada peran pemerintah yang berfungsi sebagai penjaga kewarasan masyarakat. Ya. Jadi saya pikir sama seperti yang saya setuju dengan yang Dr. Ninggar katakan, kita yang bermain di sosial media ini punya kapasitas terbatas. Pemerintah yang punya kapasitas tidak terbatas. Pemerintah punya akses ke semua media dan pemerintah punya kekuatan untuk menghentikan hoax atau berita-berita palsu yang beredar. Jadi saya pikir memang kita memerlukan bantuan dari pemerintah untuk ikut menangani hoax yang beredar. Karena follower saya cuma berapa, follower Dr. Ninggar berapa, follower Dr. Bob berapa. Kalau dikumpulkan mungkin kurang dari 200.000, sementara penduduk kita ada hampir 200 juta, 187 juta. Jadi di sini saya lihat apa yang kami lakukan terbatas, tapi apa yang pemerintah bisa lakukan itu tidak terbatas. Jadi saya pikir kerjasama kolaborasi antara kami, yang secara sukarela sudah menjalankan peran sebagai hoax buster, merespons setiap hoax yang berada di masyarakat, kami memerlukan dukungan dari pemerintah, kerjasama aktif dengan pemerintah. Jadi itu yang saya pikir adalah cara yang lebih efektif untuk menghentikan hoax yang beredar. Baik, Prof, itu kan tadi dari sisi tenaga medis dan juga pemerintah. Nah, ini sebagai masyarakat gimana nih, Prof? Ada tips dan sarannya nggak nih, Prof? Untuk kita juga bisa kerjasama ambil andil untuk menghentikan informasi-informasi yang simpang siur dan juga hoax, karena kan memang pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini juga tanggung jawab semuanya, bukan cuma tenaga medis maupun pemerintah. Ya, saya mengerti masyarakat sebagian besar ya tidak memahami kalau mereka menerima hoax atau satu berita tentang COVID-19, mungkin mereka tidak tahu apakah ini betul atau tidak ya. Karena untuk memahaminya kita memerlukan background sebagai background science ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mereka bertanya kepada ahlinya. Ya, mereka bertanya kepada ahlinya. Dan saya pikir kami yang aktif di sosial media ini, kami available 24 jam. Kalau saya tidak ada Dr. Bob, ada Dr. Ninggar. Ya. Jadi penting bagi masyarakat untuk selalu merujuk kepada ahlinya, kepada ilmuwan, kepada nakes. Ya. Dan saya pikir pemerintah juga menyediakan berbagai macam channel bagi masyarakat untuk mengkonfirmasi apakah berita yang mereka dapatkan itu betul atau tidak. Dan saya lihat pemerintah juga punya daftar hoax ya. Pemerintah juga punya website yang fungsinya sebagai hoax buster, dan saya pikir masyarakat harus bisa memanfaatkan hal ini ya. Tapi mungkin masalahnya adalah gaya komunikasi aja ya. Mungkin masyarakat nggak suka gaya komunikasi yang kaku. Kalau nggak suka yang kaku ya bisa yang santai. Saya pikir Dr. Bob, Dr. Ninggar, saya punya gaya tersendiri yang mungkin cocok untuk kelompok masyarakat tertentu. Jadi banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengkonfirmasi apakah yang mereka dapatkan itu betul atau tidak. Baik, terima kasih untuk Prof. Bimo, Dr. Bob, dan juga Dr. Ning. Tapi sayang sekali nih waktu kita sudah habis nih, jadi kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Serta jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan mengurangi mobilitas. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Amanda Dasrul bersama tim yang bertugas dan juga para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan juga sampai jumpa. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih berdoa.